Gimana Adik-adik? Ini kita sudah bicara tentang operasi penjumlahan dan pengurangan pada pecahan penyebut sama dan penyebut yang berbeda. Kita akan bahas tentang mengubah bentuk pecahan, yaitu mengubah bentuk pecahan campuran menjadi pecahan biasa dan sebaliknya. Sebelum itu, kita akan mengenal pecahan campuran dulu. Ya. Perhatikan contohnya. Ini ada dua bilangan, yaitu bilangan ini, kakak tidak sebutkan dulu. Oke. Jadi, kalau kita lihat dari sini, pecahan campuran itu, ini bentuk pecahan campuran ya. Pecahan campuran adalah bentuk pecahan yang memiliki bilangan bulat. Di sini bilangan bulatnya 6 dan 2. Dan bentuk pecahan biasa. Pecahan biasanya ini 4/5. Ini 1/3. Gitu ya. Jadi, ini adalah bentuk pecahan campuran. Bagaimana cara bacanya? Cara bacanya mudah. Jadi, 6, 4/5. Gitu ya. Cara baca yang ini jadi 6, 4/5. Selanjutnya, untuk yang ini, kita bacanya 2, 1/3 atau 2/3. Apa artinya? Arti dari 6, 4/5 itu artinya 6 ditambah 4/5. Arti dari 2/3 itu artinya 2 ditambah 1/3. Gitu ya. Itu arti dari cara membaca pecahan campuran ini. Kenapa bisa terjadi pecahan campuran? Pecahan campuran terbentuk jika pada pecahan biasa ketika pembilangnya lebih besar daripada si penyebutnya. Contohnya ini, 23/5. Ini pembilangnya lebih besar dari 5. Seperti apa bentuk pecahan dari 23/5? Berarti langkah pertama adalah 23-nya dibagi 5 dulu. Ya. Jadi 23 dibagi 5 dulu. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 4. Ini kembali lagi, berarti kalian harus hafal perkalian. Kemudian, kalau 5 dikali 4 kan 20. Berarti sisa 3 dong, karena di sini 23. Gitu ya. Jadi sisanya 3. Ini, sisa 3 tadi, karena lebih kecil dari 5, maka 3 tidak dapat dibagi 5. Terus, gimana? Ya, dinyatakan dengan pecahan, yaitu 3/5. Gitu ya. Oke, ini akan kakak urung, jadi biar kalian ini, ini dia. Ini terpisah dengan 3 yang ini ya. Maaf terlalu dekat ininya. Sehingga bentuknya menjadi apa? Bentuknya tadi yang bulatnya itu yang 4 ini. Pecahannya 3/5. Jadi 4 ditambah 3/5. Kalau 4 tambah 3/5 tadi gimana? Ditulisnya dengan tambahnya dihilangkan. Jadi 4 3/5. Gitu ya. Jadi ini sama dengan 4 3/5. Ini adalah bentuk pecahan campurannya. Ini bentuk pecahan biasa, ini bentuk pecahan campuran. Gampang ya? Jadi bentuk 23/5 dengan 4 3/5 itu kita sudah membahas tentang apa sih? Yaitu merubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Jadi tadi langkahnya seperti itu. Kalau masih bingung, yuk kita contoh ya. 43/8. Ini kakak pakai metode Porogapit biar kalian lebih paham. Ini 43 akan dibagi oleh angka 8. 43 dibagi 8, 5. Kenapa? Karena 5 dikali 8 itu 40. Gitu ya. Kalau 8 dikali 6, 48. Kelebihan, nggak boleh. Berarti harus yang di bawahnya. Kemudian 43 dikurangi 40 adalah 3. 3 sudah lebih kecil dari 8, berarti dia tidak bisa dibagikan. Sehingga 43/8 sama dengan, ini hasilnya 5. Nah, kita tulis di sini. Kemudian kita tambah dengan sisanya. Tadi sisa nulisnya gimana? 3/8. Nah, ini dia. Gitu ya. Kalau sudah seperti ini, jadi penjumlahan kita hilangkan saja. Jadi hasilnya 5 3/8. Begitu. Mudah ya? Contoh lain, biar lebih paham. 50/15. Ini pecahan biasa.
Sebenarnya ini bisa disederhanakan dibagi 5, tapi ini hanya untuk contoh. Jadi kakak tidak sederhanakan dulu, ini hanya untuk contoh menjadi pecahan campuran. Oke, berarti ini 50 akan kita bagi dengan 15. 15 dikali berapa yuk yang hasilnya di bawah 50 atau pas 50? Yaitu 3. Karena 15 dikali 3 itu 45. Kalau 15 dikali 4, 60 kelebihan dari 50 ya. Lebih dari 50 nggak boleh. Selanjutnya kita ini kurangkan. 50 dikurangi 45 itu hasilnya 5. Sehingga 50 per 15 sama dengan, ini hasilnya 3. Kita tulis 3 di sini. Kelebihannya 5 per 15. Setelah ini kita jumlahkan. Penjumlahannya ini kita hilangkan saja. Jadi 3, 5 per 15. Bisa disederhanakan tidak bentuk ini? Bisa, semua dibagi 5. Sehingga yang ini jadi siapa? 5 dibagi 5 itu 1. 15 dibagi 5 itu 3. Jadi bentuk lainnya adalah 3 1/3 atau 3 1/3. Begitu ya. Gimana adik-adik? Mudah kan? Kalau masih bingung silahkan kalian lihat lagi dari awal. Sekarang kita akan merubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Ini misalkan ada soal, ubahlah ke dalam pecahan biasa. Yang pertama kita akan dengan cara penjumlahan atau menyamakan penyebut ya nanti ya. Soal yang pertama atau contoh yang pertama misalnya 5 3/8. Itu artinya tadi 5 ditambah 3/8. 5 ini bentuk bilangan bulat, nama lainnya adalah 5/1. Jadi tambah 3/8. Karena penyebutnya ini 8, biar sama, jadi 1 cukup dikali 8 aja. Ya, berarti yang ini dikali 8, maka atas pun dikali 8. Jadi seperti ini. Sehingga hasilnya 5 kali 8 itu ini 40. 1 dikali 8 itu 8. Gimana ini? Penyebutnya udah sama ya? Oke, kalau udah penyebutnya sudah sama, berarti pembilangnya kita tinggal jumlahkan saja. Jadi 40 ditambah 3/8, kita jadikan 1. Kalau kalian mau langsung seperti ini, boleh. Ya, boleh. Oke, dah ini berarti pecahan biasanya. Bisa disederhanakan tidak? Tidak. Kalau tidak bisa disederhanakan, cukup sampai sini. Gimana? Mudah ya? Yuk, sekarang kita pakai cara langsung. Cara langsung sebenarnya kalau kita lihat dari sini, ini coba. Kita lihat ya, ini 5 kali 8 atau 8 dikali 5, baru ditambah 3. Gitu ya. Oke, ini caranya seperti ini. Ini kakak perbesar di sini. A, B per C. Ingat rutenya nih, kakak bikin rute. Ya, itu dia. Rutenya muter seperti ini, dari bawah ke atas. C melewati A, itu kita kali. Berarti nanti di sini A kali C atau C kali A, boleh. Kemudian A ke B itu kita tambah, baru ditambah B. Penyebutnya kita isi C. Gitu ya. Contoh 5 3/8. Tadi kita pakai cara muter 8 5 3 gitu ya. Kita bikin sama dengan pernya dulu, berarti 8 dengan 5 itu dikali dulu, berarti 8 kali 5 atau 5 kali 8. Kemudian 5 ke 3 ditambah gitu ya. Gini, jadi nulisnya gini. Pecahan ini penyebutnya 8, jadi di sini 8. Ingat, rungka batarang kurung kali bagi tambah kurang. Kalau tidak ada kurung, kalian kerjakan yang paling depan dulu. Kebetulan di sini perkalian dengan penjumlahan lebih kuat perkalian, jadi kalikan dulu ya. Yaitu 5 dikali 8. Jadi 40. Ya, ini 40 itu sama. Kemudian baru ditambah 3. Jadi langsung ke sini kan? Sehingga hasilnya adalah 43/8. Oke, ini sama. Oke, gimana? Ada? Bisa ya? Oke, yuk mari kita berlatih. Ubahlah ke dalam pecahan biasa. Ingat, ini pecahan campuran dijadikan pecahan biasa. Yuk, selanjutnya. Ubahlah ke dalam pecahan campuran. Soal yang ini. Sekarang kita bahas tentang pecahan campuran. Yaitu, bicara tentang operasi penjumlahan dan pengurangan dengan metode perkalian dan KPK dalam kurung nanti ada FPB gitu ya. Oke, yuk langsung. Penjumlahan dan pengurangan dalam pecahan campuran sebenarnya sih sama dengan
yang kemarin ya, dengan yang tadi kalian tonton itu. Artinya apa? Ubahlah menjadi pecahan biasa dulu. Kalau sudah jadi pecahan biasa, nanti ada dua ya, ada dua kemungkinan, penyebutnya sama atau penyebutnya beda. Kalau penyebutnya beda, masing-masing pecahan ini disamakan penyebutnya dulu ya, penyebutnya kita bikin sama. Kalau sudah sama, langkahnya sama seperti kemarin. Jika penyebut sudah sama, penjumlahan atau pengurangan berlaku hanya untuk pembilangnya saja. Jika bisa disederhanakan, silakan disederhanakan. Oke, ini contohnya. Ini 1 2/3 ditambah 2 3/4. Kita langsung bikin sama dengan per, ini karena penjumlahan, di sini penjumlahan. Ya. Langkah pertama kemarin gimana? Ini muter dulu, 3 1 2, artinya 3 kali 1 baru ditambah 2. Oke, penyebutnya di sini 3. Kemudian untuk 2 3/4, jadi kita muter 4 2 3, 4 dikali 2 dulu, kemudian baru ditambah 3. Penyebutnya adalah yang ini, 4. Oke, kalau sudah seperti ini, kita tulis seperti ini lagi. Sama dengan per tambah per, ya. Di sini 3 dan 4, penyebutnya 3 dan 4. Kita tinggal mengolah yang ini. 3 kali 1 berapa? 3. 2 tetap. 4 kali 2 berapa ini? 8. 3 tetap. Oke, kalau udah seperti ini, di sini 3, di sini 4 ya. Jadi di sini 3, di sini 4. 3 tambah 2 berapa? 5. Oke, jadi di sini isi 5. 8 tambah 3 berapa? 11. Rupanya yang ini penyebutnya beda. Kalau penyebutnya beda, kita harus betul samakan penyebut. Samakan penyebut kemarin ada caranya dengan kali silang, ada juga dengan cara KPK. Karena 3 dan 4 FPB-nya 1 ataupun tidak memiliki FPB ya, dengan kata lain, berarti kita harus pakai kali silang. Kali silang itu ingat, yang pindah kemarin ini ya, 4 kali 5 gitu ya. Oke, ini kita tulis seperti ini dulu, sama dengan per, karena ini penjumlahan, kita penjumlahan. Langkah pertama adalah ini, pindahkan penyebut kanan bawah ke atas, berarti ke 5, berarti 5 kali 4. Kemudian yang 3 ini kita pindahkan ke sana juga, disilang ke sana. Jadi 3 kali 11 atau 11 kali 3. Penyebutnya kita isi langsung ini, 3 kali 4 dikalikan aja. Selanjutnya, bikin sama dengan lagi. Per, ini karena penjumlahan, jadi di sini penjumlahan. Langkah kita apa selanjutnya? 5 kali 4 diisi 20. Kemudian 11 dikali 3 itu 33. Penyebutnya 3 kali 4 berapa? 12, betul. Kalau sudah seperti ini, 20 tambah 33 berapa? 53 per 12. Apakah bisa disederhanakan? Oke, PR buat kalian ya. Apakah bisa disederhanakan? Kalau bisa, berapa? Kalau tidak bisa, berarti cukup sampai sini. Oke, selanjutnya, ini contoh yang lain, yaitu 3 2/5 dikurangi 2 3/4. Langkahnya adalah tadi sama dengan per dikurangi per, karena di sini pengurangan, jadi di sini pengurangan ya. Di sini selalu plus dan plus. Langkah pertama adalah 5 3 2, 5 dikali 3 baru ditambah 2. Penyebutnya 5, kita tulis 5. Kemudian dikurangi ini karena dikurangi. Untuk selanjutnya 4 2 3. Jadi 4 kali 2 ditambah 3 gitu ya. Ini muter sini 4 2 3. Oke. Penyebutnya 4. Selanjutnya kita bikin seperti ini. Ini penyebutnya 5, ini 4, berarti di sini 5, di sini 4. Ini pengurangan. Kita kerjakan ini, 5 kali 3 adalah 15, 2 tidak diubah, 4 kali 2 adalah 8, 3 tidak diubah. Kita pindah kanan. Jadi sama dengan per dikurangi per. Tadi ini penyebutnya 5, ini penyebutnya 4, jadi 5 dan 4. 15 tambah 2 itu adalah 17. Ini dikurangi, ini dikurangi. 8 tambah 3 adalah 11. Karena 5 dan 4 tidak memiliki FPB atau FPB-nya 1, berarti kita mau nggak mau harus pakai cara kali silang. Kali silang itu gimana? 4 kali 17 gitu ya. Oke, bikin seperti ini dulu. Sama dengan per, karena di sini pengurangan, berarti di sini pengurangan. Langkahnya adalah 4 kali 17 dulu, atau 17 kali 4 dulu. Kemudian 5 kali 11, atau 11 kali 5. Penyebutnya 5 kali 4 saja. Gitu ya. Oke, selanjutnya sama dengan per, kayak gitu ya, tetap ya.
17 dikali 4 berapa? 17 kali 4 itu 68, dikurangi 11 dikali 5 itu berapa? 55. 5 kali 4 berapa? 20. Langsung kita kerjakan. 68 dikurangi 55 adalah 13. 20 tetap kita tulis 20. Apakah bisa disederhanakan? PR buat kalian juga. Kalau bisa disederhanakan, silahkan sederhanakan. Kalau tidak bisa, cukup sampai situ. Ini karena laptopnya lowbat, kakak cas ya. Mungkin kalau suaranya agak mendengung, maaf. Oke, contoh selanjutnya kita dengan teknik memisahkan pecahan. Ini ada 4 dikurangi 2, 3/4 sama dengan, jadi 4 itu adalah 3 ditambah 1 ya, 1 itu 4/4, baru dikurangi 2, 3/4. Karena di sini pengurangan, jadi dikurangi 2 dikurangi 3/4 ya, karena di sini pengurangan, jadi di sini pengurangan, di sini pengurangan. Kemudian yang bulat ini 3 dengan pengurangan 2, kita 3 ini komutatif, dikurangi 2-nya pindah depan. Kemudian yang ini tambah 4/4. Tadi ada pertanyaan, Kak, kenapa ini 4/4? Karena di sini penyebut di soal itu di sini 4, jadi kita sama. Gitu ya. Oke, setelah ini kemudian dikurangi 3/4. Bilangan bulat dengan bilangan bulat. Jadi 3 dikurangi 2 itu 1, 4/4 dikurangi 3/4. Ini penyebutnya sudah sama, berarti tinggal dikurangkan saja. 4 dikurangi 3 itu 1. Ya. Jadi seperti ini. Jadi di sini 1, di sini jadi 1/4. Kalau sudah seperti ini, disatukan. Ya, 4 1/4. Kalau mau dijadikan pecahan biasa, tadi tekniknya 4 kali 4 tambah 1. Nah, 4 kali 4 tambah 1. Penyebutnya 4 di sini. 4 kali 4 berapa? 16 ditambah 1. Itu ya, penyebutnya tetap 4. 16 tambah 1 berapa? 17. Berarti di sini kita isi 17. Oke, gitu ya. Selanjutnya kita bahas bagian keempat, yaitu aturan perkalian dan pembagian pada pecahan.